Okay, let's move to the next session. To increase youth understanding and awareness regarding how they can take action to reduce disaster risk with the newly generated data, please let me now invite our next presenter from the You Inspire Indonesia. This session will cover their initiatives on outsmarting disaster, decentralized knowledge for resilient village. Let's welcome our distinguished speaker to join us at the stage and to take over to precise session. The floor is yours. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Biar semangat naiknya karena masih dingin kayaknya Mbak Wina. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina dari You Inspire Indonesia, datang dengan kawan saya Rio. Halo, selamat pagi. Wah, ini kayaknya memang masih pada dingin ini atau sisa semalam ini kayaknya nih. Sisa semalam kayaknya ya. Iya, baik, kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol sebenarnya mengenai outsmarting disaster. Jadi ini akan lebih banyak diceritakan oleh Rio. Mungkin saya akan memberikan sedikit pengantar bahwa You Inspire adalah perkumpulan youth and young profesional. Ini yang bekerja atau berpusat pada DRR, Disaster Risk Reduction, yang punyain fokus itu SETI, Science, Engineering, Teknologi, dan Information. Dan kita juga menambahkan sisi A-nya atau art-nya. Nah, kita akan lihat penjelasan outsmarting disaster ini merupakan sebuah bisa dibilang inovasi atau eksperimen ini? Inisiatif baru yang berbasis eksperimen. Oke, jadi inisiatif baru yang berbasis eksperimental lah ya gitu bisa dibilang. Silakan ya, Rio. Oke, next Mas, tolong. Ya ini kita semua udah tahu ya tahun 2021 itu ada sekian numbers disaster di Indonesia. Lanjut. Lalu trennya ini menurut media Indonesia di 2019 para pemuda itu senang sekali sudah mulai involve di kegiatan humanitarian tapi masih dalam fase emergency response saja. Nah, bukan di fase sebelumnya atau fase pre-disasternya. Lanjut Mas. Ya, karena menurut kami sebagai Inspire kita memang bergeraknya di DRR. Mitigasi itu memang sangat perlu dan untuk mengurangi impact dari bencana tersebut. Oke, lanjut Mas. Next. Nah, karena kita bergerak di bidang pengurangan risiko bencana, kita senang bermain dengan data, tapi ternyata faktanya kurang lebih seperti ini. Nyari data yang akurat di Indonesia tuh kayak nyari Pokemon. Kalau Mas Mbak main Pokemon Go, ya kayak gitulah kenyataannya. Next Mas, kita ambil contoh data DB, seru nih. Ini kita kemarin sempat main-main, sebenarnya data DB itu lengkap banget, semuanya ada, lalu kayak bisa kita lihat semuanya lengkap, fieldnya lengkap dan detailnya bisa kita klik satu-satu tapi kita nggak bisa download, jadi kita harus copy paste satu-satu. Next Mas, ini saya coba copy paste satu-satu dari kita berbicara tentang banjir dan kita mencoba memvisualisasikan data yang ada di Tanggamus. Next Mas. Lalu apa yang terjadi? Ternyata banjirnya ada di laut. Next Mas. Ya, kita mengundang Anda ke Bikini Bottom karena hanya di Bikini Bottom ada banjir di laut. Lanjut Mas. Nah, lalu juga di BMKG ini juga pengalaman kami, mohon dikoreksi kalau kami salah. Data yang bisa kita ambil untuk gempa itu hanya 20 hari saja. Jadi historical data lengkap kita tidak bisa narik. Ini cemil ya, cemil. Correct me if I'm wrong. Next Mas.
Nah, jadi kenapa sih U-Inspire ini selalu ngomongin data gitu? Karena saya dari Innovation Room di U-Inspire Indonesia, ketika kita ngomongin data itu sebenarnya tidak hanya seputar statistik atau grafik atau informasi atau fakta. Kita berusaha membuat sebuah bungkusan lain yang apa ya istilahnya ya, dari data bencana kita buat menjadi sebuah seni. Next mas. Ya, ini bukan seni sih sebenarnya. Cuma kita ini case study pertama, kita coba ambil contoh dari lapor COVID. Ini data langsung direct dari WA bot lapor COVID yang U-Inspire kontribusikan untuk lapor COVID. Jadi semua input yang masuk melalui data WhatsApp bot langsung tergenerate di dashboard ini. Kasusnya waktu itu COVID, dari jenis kelamin, dari akses botnya melalui apa dan segala macam itu secara automated langsung bisa ditampilkan ke dalam dashboard yang seperti ini. Next mas. Lalu ini juga kita sempat bikin scrollytelling, bentuknya seperti apa ya, website tapi scroll terus ini kita pakai datanya Inaris, kita bisa tarik langsung ke sini API-nya, lalu bisa di-display dengan peta. Ya mungkin kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah tahu, ini mirip dengan S3 punya Story Maps, tapi ini open source. Jadi lebih custom. Next mas. Nah, yang tadi data BMKG yang 20 hari itu kita sebenarnya mau mengejar buat pameran. Kita lagi ada pameran di Maumere, di sebuah museum. Kita mau menampilkan suatu bunyi-bunyian dari data gempa yang tergenerate dari 1960 sampai 2021. Tapi ternyata di BMKG tidak bisa, jadi kami ambil dari USGS. Dengan gampang, kurang dari 30 detik kita udah bisa dapat semua dari 1960 sampai dengan 2021. Nah kalau penasaran bisa dengerin langsung di SoundCloud-nya si Hilman Aryo Aji. Next mas. Nah ini dia, kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap data, ya terutama kami dari U-Inspire, kita walaupun Mbak Wina sudah sering bekerja sama dengan BNPB, saya juga sering berkolaborasi dengan BNPB, masih banyak kita tuh masih kurang bisa dapat akses data kebencanaan secara historikal gitu. Jadi semacam pengembangan inovasi untuk pengurangan risiko bencana itu masih dibilang minim dibandingkan dengan respons yang seperti ada di booth itu. Next mas. Nah, apalagi ini anak muda baru tahu tentang bencana, terus dia mau action. Langsung ditanya biasanya, background kamu apa? Saya nggak kelar SD. Oh berarti kamu nggak bisa lah, nggak ngerti kamu, belajar dulu lah, kuliah dulu gitu. Biasanya itu yang terjadi, saya dengar itu di lapangan sering dari teman-teman. Jadi mereka, ketika saya ke lapangan, mereka tanya ke saya, gimana saya bisa berkontribusi untuk pengurangan risiko bencana di daerah kami sendiri gitu. Nah sebenarnya kan banyak aksi-aksi yang bisa dilakukan, walaupun mungkin jatuhnya lebih mandiri dan tidak fundingnya itu kurang gitu. Tapi ya masalah ini sih yang sering terdengar di lapangan. Mungkin ini juga contohnya bisa waktu kita respon di Lombok ya. Betul, kalau tidak salah gitu. Itu juga sama. Saya mau ikutan tapi pas mau ngobrol dengan orang yang dewasa di di pengungsiannya, udah anak kecil diem aja lah gitu, ikut-ikut aja paling gitu. Padahal mereka mau berkontribusi gitu. Betul. Next mas. Nah, konteksnya kita berbicara tentang anak muda di lokal, komunitas lokal. Privilege mereka untuk mendapatkan pendidikan itu tidak seperti teman-teman yang ada di kota besar. Walaupun secara tren itu menurun, tapi tetap aja
angkanya masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan teman-teman yang ada di kota-kota besar. Jadi ini sih sebenarnya jadi salah satu faktor kalau ditanya background edukasi mereka, aduh kayak kita nyerah deh kalau misalnya ditanya dulu background edukasinya apa. Next Mas. Nah, jadi outsmarting disaster tuh dari yang tadi kita bicarakan relate-nya apa sih sebenarnya, kita mau ngapain sih. Next Mas. Kita sedang berusaha membuat sebuah living lab, basisnya itu lokal dalam artian satu daerah dengan daerah yang lainnya itu kondisinya sangat berbeda. Kita akan berusaha membuat lab yang sangat lokal dengan tujuan supaya mereka bisa eksperimen, mereka punya ide liar, silahkan diwujudkan di space itu, entah itu wujudnya physically lab atau secara virtual. Lalu kita mencoba dengan approach open hardware, open software, open source software dan segala hal yang berbau open, bukan open BO. Lanjut. Nah, tujuan utamanya sih kita mau bikin sekte data, data kultur data gitu. Kita mencoba membuat semuanya, semua pertanyaan itu digali dulu datanya, lalu ketika datanya sudah ada, baru kita bisa mulai mainkan ya. Kayak tadi wujudnya mungkin tidak harus grafik aja, misalnya kita bisa bikin itu menjadi bunyi-bunyian atau karya seni yang lainnya yang anak muda itu akan lebih engage. Lanjut. Nah. Basically flow yang ada di outsmarting disaster kurang lebih seperti ini. Kita ajak teman-teman yang ada di komunitas lokal itu untuk merasakan dulu sebenarnya apa sih yang ada di daerahnya mereka sendiri. Mereka tuh ngerasain apa sih gitu, kegalauannya apa gitu. Nah itu dikumpulin dulu dan ketika itu semua sudah ada, kita mencoba mentranslate itu semua ke dalam data. Nah dengan apa ya itu nanti akan kita bahas. Lalu dari data tersebut akan divalidasi bareng-bareng dengan komunitas lokal. Lalu yang akan terakhirnya itu akan di-compile dengan apa ya istilahnya ya. Ada ya mungkin bisa dibuatkan sebuah inisiatif yang akan dijadikan sebuah cerita keseluruhan. Kurang lebih seperti itu. Next Mas. Nah, ya kurang lebih ini sama sebenarnya, cuma ini lebih fase awalnya kita akan brainstorm, kita nggak datang tiba-tiba terus langsung ngajarin, hey kalian harus melakukan ini, nggak. Kita sebenarnya cuma jadi kayak pengen mendengarkan keluh kesah karena Mbak Wina dan saya juga sebenarnya pendengar yang baik. Sangat baik mendengarkan gitu ya. Iya, mancing orang buat curhat ya. Iya. Setelah itu kita mencoba untuk mapping kira-kira kondisi daerah mereka seperti apa. Nah kita akan bikin sebuah pemetaan partisipatif. Lalu akan kita coba dari hasil kedua fase awal ini kita coba akan bikin sebuah sensor yang sensornya itu juga akan dirakit oleh teman-teman yang ada di daerah. Nah ini sebenarnya kita lagi mencoba micropiloting di Bandar Lampung. Ada teman-teman di sana yang mereka keracunan dengan IoT gitu. Nah kita coba approach mereka dan ternyata cocok. Jadi kita coba dulu di situ. Lalu yang terakhir kita mencoba ketika datanya sudah ada, kita mencoba membuka sebuah hub open data dan mungkin akses yang bisa melalui API dan segala macam. Jadi itu bisa menjadi sebuah trigger untuk kolaborasi yang lebih besar lagi. Next Mas. Nah, apa yang bisa kita bikin buat dapat data lokal? Next Mas. Ya, yang paling bisa dilakukan di awal ya mungkin reverse sensing. Kita mengukur, kita memonitor sungai dengan tinggi muka air, mungkin dengan kualitas air atau curah hujan dan segala macam. Ini sangat bisa dilakukan. Gimana sih? Kan bikin sendiri, alatnya emang akurat. Papernya udah banyak. Nanti itu masalah dikalibrasi yang akan kita lakukan bersama komunitas. Next.
Lalu juga ada Open EEW, ini blueprintnya sudah open, jadi seismometer digital yang bisa kita rakit bareng-bareng juga bersama komunitas dan ini harganya tidak mahal. Modalnya kalau dihitung-hitung secara scratch ini nggak nyampe 5 juta udah dapat seismometer berkualitas oke banget. Next. Lalu juga kita bisa bikin buoy kecil-kecilan aja, tapi ini bisa, nah ini menarik, ketika buoy dideploy, nanti nyambungnya kemana? Kita akan bikin sebuah jaringan yang istilahnya apa ya, yang saling terkoneksi satu alat dengan alat lainnya. Next mas. Lalu juga ground movement monitoring ini juga sebenarnya secara prototype lagi disiapkan untuk kasusnya sesar Lembang yang sering yang selalu bergerak. Ini juga secara cost ini juga jauh lebih murah dari GPS yang puluhan juta, tapi akurasinya kurang lebih sama. Next. Nah, ini dia. Maaf teman-teman, oh nggak ada. Daripada harus teman-teman di daerah lokal membeli sebuah drone yang mungkin harganya ratusan juta, kita coba buat dari sampah-sampah yang tersedia. Akan kita apa ya istilahnya, kita reuse kembali, repurpose kembali sampah tersebut supaya teman-teman yang di daerah lokal, komunitas lokal itu bisa melakukan mapping dengan harga yang murah. Jadi kita nggak perlu yang mahal-mahal. Mungkin boleh dikasih tahu Rio contohnya yang pernah membuat ini itu ada nggak sih yang memang pernah membuat ini? Di Indonesia sendiri sebenarnya ada. Kalau secara contoh nggak ada di sini sekarang, tapi sebenarnya di Indonesia sendiri ada. Itu kasusnya yang diambil adalah kasus hutan adat di daerah Borneo. Jadi untuk memetakan batas wilayah yang dicaplok oleh perusahaan, ada satu desa adat di Kalimantan bikin drone dengan ya ada teman dari Jakarta hanya bawa equipment seperti rotor dan segala macam, tapi untuk frame dan segala macam itu dibikin dari apapun yang mereka temukan di Borneo, kurang lebih seperti itu. Next mas. Nah, Inspire emang sebenarnya mau bikin apa sih dari tadi? Muter-muter mulu ya kayaknya, ngomongin drone juga, bikin iya. dari sampah. Ya sebenarnya itu bisa dibikin, cuma ya nanti aja lah, duitnya nggak ada. Next mas. Nah, kita mau coba bikin infrastrukturnya dulu. Kita nggak mau kejadian bencana BTS mati, terus masyarakat nggak bisa terhubung. Nah, ini kita bikin alternatifnya. Kita coba engage dengan masyarakat ya. Micropiloting yang kita bikin itu di Bandar Lampung. Salah satunya kita mencoba bikin infrastrukturnya dulu. Kita coba perkuat dengan next mas. Nah, ini dia nih. Jadi ini alatnya harusnya ada di sini ya. Cuman perkara pengiriman jadi nggak nyampe ke sini, belum nyampe. Pengirimannya jadi nggak nyampe ini. Padahal alat ini juga yang ingin diperlihatkan di sini dan cara kerjanya atau model dalamnya itu seperti apa. Tapi berhubung ini tidak jadi, jadi Betul. kita coba. Maksudnya bukan nggak jadi, tapi tidak terkirim ke sini. Jadi silakan dijelaskan Rio. Oke, jadi pada umumnya, pada normalnya, pada skenario wajarnya, ketika membuat sebuah jaringan outdoor itu harus pakai hardware yang certified untuk outdoor. Nah, kenapa sih sini kita Unspire mencoba melabelkan ini sebagai low cost hybrid router? Karena ya sebenarnya ini router yang bisa ditemuin di Tokopedia yang harganya kurang dari 500.000 yang kita convert jadi router outdoor. Tapi kita tambahin solar panel dan LoRa. Jadi hybridnya itu ada dua jaringan yang terpisah. Wi-Fi itu bisa untuk gambar, bisa untuk video. LoRa ini hanya khusus untuk data dan jaraknya bisa jauh sekali. Nah, off the shelf devices ya, ini produk umum yang kita hack jadi bisa jadi outdoor. Lalu ada di situ disebutkan offline first,
principle. Kita nggak pengen teman-teman yang ada di daerah ini langsung, oh dengan adanya router ini kalian bisa connect ke internet, enggak. Karena kalau misalnya kita ngomongin internet itu urusan selanjutnya. Nah kita ini mencoba membuat sebuah jaringan lokal, gimana caranya ketika apa ya namanya istilahnya ya, ada bencana atau tidak ada bencana, si router ini, jaringan ini masih bisa tetap digunakan tapi bermanfaat juga, nggak sekedar ya udah nanti kalau ada bencana connect ke situ ya, nah, nggak seperti itu. Jadi ini kemarin hasil dari pemikiran bersama dengan teman-teman di Bandar Lampung, hasilnya next mas, kurang lebih seperti ini. Next. Jadi ketika terhubung dengan router ini, harusnya antara dua kemungkinan. Kalau Apple biasanya dia langsung muncul pop-up, kalau Windows atau Android dia harus masukkan IP address. Nah sebenarnya ini case-nya kalau ada bencana. Jadi misalnya Mbak Wina lagi ada di Bandar Lampung, bencananya apa misalnya gempa, Mbak Wina butuh baju ya tinggal dipilih tab baju, butuh makanan tinggal dipilih tab makanan. Nah itu sebenarnya data-data itu akan di generate oleh teman-teman lokal. Kira-kira mereka udah memetakan siapa aja sih sebenarnya yang menyediakan resource ini ketika terjadi bencana. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah ini juga ada shelter, ada rumah sakit, ada pertokoan yang mungkin buka dan segala macam. Ini akan database-nya akan disiapkan oleh teman-teman yang apa istilahnya lokal. Ada gitu. di lokal karena mereka kan lebih tahu juga mana Betul. yang memang ada di situ, dan ini masih belum berbicara bekerja samanya ya, tapi baru mengidentifikasi setidaknya tokoh-tokoh ini yang punya potensi atau apa ya bisa dibilang logistik yang juga bisa digunakan untuk kondisi darurat. Ya, next mas. Ini sebenarnya situation lebih ke kayak minta pertolongan atau mengupdate keadaan. Jadi ada misalnya ada apa ya kebakaran, ada banjir, ada segala macam. Nah ini apa namanya contohnya seperti ini. Ini masih draft yang apa namanya kita coba bikin bareng-bareng, kurang lebih nih isinya kayak gini nih. Next mas. Nah misalnya banjir. Di sini ada field untuk ngisi kira-kira saya berada di posisi sekian kena banjir, ancar-ancarnya kayak ada toko X, tolong evakuasi saya. Lalu di save dan apa namanya safety levelnya itu nanti ada pilihannya antara high, medium atau low. Jadi mungkin nanti kalau sudah bekerja sama dengan first responder, ini semua akan terintegrasi, mereka bisa tahu keadaannya dan ini juga based on koordinat. Jadi koordinatnya mungkin apa namanya, kalau misalnya koordinatnya digeser dan segala macam, keterangannya bisa tambahin situ, tapi kalau misalnya koordinatnya akurat ya harusnya bisa langsung dapat. Next mas. Ya ini bisa di verify, relocate kalau misalnya dia ternyata sambil jalan berapa menit sekali, dan bisa ngeping apakah ada yang merespon pertolongan saya atau tidak. Next mas. Nah ini salah satu contoh alatnya juga, ini yang akan kita coba hack untuk menjadi mesh network. Nah sebenarnya mesh network itu tadi saya belum jelaskan, sebenarnya mesh network itu jaringan yang terhubung antara satu alat dengan alat lainnya. Jadi perbedaannya adalah ketika satu alat tersebut rusak, mati, network tersebut masih bisa terhubung satu sama lainnya. Jadi auto healing lah istilahnya. Oh auto healing mumpuni. Bali atau banget. yang gampang kayak bola pingpong nggak sih? Ya. Jadi kalau misalnya dia ada banyak, 1, 2, 3, yang ini rusak ini masih bisa. Ya betul. Tetap mantul-mantul istilahnya. Next. Ya. Ya misinya kita tidak mau membuat apa inisiatif ini dari nol. Nah ini ada beberapa inisiatif yang sudah duluan berjalan. Misi kita di sini adalah mengintegrasikan beberapa
mas-mas dan mbak-mbak yang sudah duluan bikin apa namanya berbaik hati membuka source-nya untuk kita implementasikan di router kami. Nah, ini dia. Ini dalamannya si kotak tadi. Ini bisa dibilang servernya lah. Karena di situ ada sebuah komputer kecil yang low power. Makanya kita pasang solar panel di situ dan routernya juga kita pakai router Xiaomi yang 100 ribuan. Jadi harusnya kalau mau direplikasikan ini benar-benar low cost. Next mas. Nah, lalu misi kedua kami adalah menjadi sebuah enabler dengan setelah menyediakan jaringan-jaringan mesh tersebut. Ini contohnya yang sebelah sini adalah Getana. Getana itu gelang tanggap bencana yang waktu kemarin dibuat pada hackathon Inaris. Inaris Hackathon Festival. Mau jelasin sedikit Mbak Wina? Iya, jadi kalau yang Getana ini dibuat idenya adalah oleh salah satu peserta ini untuk mengakomodir kawan-kawan yang disabilitas. Jadi kalau misalnya ada kondisi bencana itu akan disesuaikan dengan jenis disabilitasnya. Tapi memang baru 2 jenis yang teridentifikasi. Dan menurut kita mungkin ini urgent gitu, yang satu tunanetra, yang satu tunarungu. Jadi nanti akan ada seperti moda getar dan suara yang akan memberikan warning ke mereka. Cuman ini juga masih prototype bisa dibilang dan ya, betul. Tapi surveinya itu mereka juga melakukan secara mandiri. Jadi mereka bertanya langsung pada komunitas disabilitas dan juga bukan hanya disabilitas, memang ternyata mereka tambahkan itu untuk lansia juga. Jadi mereka tanya sebenarnya Bapak Ibu kalau misalnya ada bencana tahu nggak sih mau ngapain atau apa sih yang bisa dibantu gitu. Mereka butuh diberikan informasi tapi gimana caranya karena mereka sering tertinggal. Nah itu yang coba juga diinisiasi oleh mereka. Oke, yang paling ujung itu yang tadi di awal saya sampaikan sensor untuk banjir. Nah ini juga sebenarnya masih belum sampai MVP, masih prototype, kita masih coba-coba. Apakah sensornya berfungsi dengan baik, pembacaannya itu akurat atau tidak? Ya ini kita masih mencoba semuanya. Next. Nah, setelah udah dapat data, ya kita bisa bikin apa? Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bikin, termasuk yang pertama tadi yang saya sampaikan, selain grafik dan informasi dan fakta, kita sebenarnya juga bisa bikin art dari data. Next. Kita mikir dengan kita membuat sebuah inisiatif ya bernama Outsmarting Disaster ini, kita mencoba mengurangi cost hardware, entah itu sensor, entah itu jaringan. Jadi akan kita coba semuanya dibuat bersama bareng komunitas lokal. Jadi harapannya kita bisa menjadi ya truly enabler bagi komunitas lokal juga. 5 menit lagi. Oke. Lalu komunitas lokal juga sebenarnya mereka bisa mempromosikan gerakan mereka, apa yang sudah mereka lakukan di desa X, dipromosikan ke desa Z dan seterusnya. Jadi harapannya ini menjadi gerakan yang word of mouth gitu ya promosinya. Lalu kemudian kita nggak mau membuat gerakan ini dari nol, jadi kita mencoba membuat dengan memanfaatkan open source software yang sudah jelas. Komunitas itu sangat aktif. Semuanya udah proven by academics paper, jadi kita percaya itu, makanya kita harus terus kalibrasi, walaupun secara secara feature tidak semewah dengan kita harus berlangganan sebuah software yang berbayar. Next, ini target SDGs kita cepat aja. Next, nah. Sebenarnya buat You Inspire tuh apa sih? Kita mencari apa sih? Ya kita mencari semua data lokal itu akan kita kumpulkan. Kita akan berusaha membuat repositori data bersama teman-teman juga. Karena di Inspire juga sebenarnya banyak anggota yang memang Win bisa dibilang apa? Scientist, banyak sih beraneka ragam. Cuman memang agak kayak
susah juga buat keluar karena dalam tanda kutip ini kita mau buat apa nih, datanya dari mana, bingung juga gitu. Jadi perkara kalau kita mentok terus datanya dari mana, yaudah kita buat aja gitu. Nah iya makanya kita udah buat datanya, berarti ya teman-teman You Inspire dan siapapun yang ada di sini sebenarnya kita bisa berkolaborasi bersama. Harapannya nggak cuma ini apa ya, kita tidak berbicara bahwa data ini milik Inspire, tidak. Tapi kita bilang ini data ini adalah milik Indonesia karena kita bisa apa? Apa? Maksudnya kita bisa dapat apa dari data ini, bisa kita apain? Kalau Yeah. menurut Mbak Wina? Kalau dari datanya, kalau misalnya kita ada data ya tentu bisa buat apa aja, tergantung tadi dari kebutuhan si lokalnya sendiri dia mau buat Betul. apa gitu. Jadi kalau misalnya perkara datanya udah ada kan nanti pertanyaannya datanya mau diapain, terus mau dibuat apa. Nah itu yang juga Yes. bisa kita lihat gitu. Ketika kita cari data tentu juga tahu kan dari awal sebenarnya dibutuhkannya untuk apa gitu. Perkara nanti datanya nggak ada ya udah kita Betul. buat. Nah ketika udah ada berarti kan tujuannya berjalan gitu. Karena tadi kalau berbicara juga lokal, kalau di mana kita, ini juga rumah resiliensi dibilangnya, tapi juga kita harus lihat resiliensi juga itu bersifat lokal. Kalau lokalnya sendiri nggak punya data dan misalnya mereka nggak tahu ngolah datanya kayak gimana atau misalnya fungsinya buat apa, ya susah juga gitu kalau kita ngomongnya secara lokal. Oke. Next. Ya. 1 menit terakhir. Oke, outsmarting disaster sebenarnya apa aja sih isinya? Ya, kita ada volunteer, kita berusaha mencari donor dan kita butuh support dari teman-teman yang ada di sini. Entah supportnya apapun itu akan sangat kami terima. Next. Nah ini yang sudah pernah kita lakukan selama 4 tahun, kita mencoba berbicara tentang open data kebencanaan, tapi baru tahun ini kita mencoba beraksi dengan sebuah hardware dan data sendiri. Next. Ini yang sudah pernah kami lakukan juga di 2019 di hackathon di Balendah. Next. Kita XWay kurang lebih seperti ini. Open data itu sebenarnya kita merepurpose source yang ada. Jadi bisa kita gunakan kembali untuk kebaikan. Lalu perspektifnya juga akan sangat kaya karena berbagai background itu berkumpul menjadi satu, terutama di Inspire juga sudah banyak sekali dan personal curiosity itu kayaknya diperlukan kalau misalnya kita dapat info, ini datanya mana ya? Nah itu kayaknya perlu. Next. Nah ini dia, apa saja yang perlu disiapkan generasi milenial dalam membangun negeri di era 4.0. Next mas, orang dalam, bener nggak? Next, terima kasih kami dari Inspire Indonesia. Thank you for plenty of food of talk on decentralization knowledge on village level. Please give us a round applause once again to our esteemed speaker. Boleh foto dulu sebelum turun, silakan. Mungkin karena tadi tidak sempat ada sesi tanya jawab, mungkin nanti kita bisa kalau ada yang tertarik untuk menanyakan tentang pembahasan kami mungkin itu. Baik, terima kasih. Kalau mau foto silakan, kalau mau bagi-bagi kartu nama, nomor kontak silakan setelah ini.